Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini kumpul bersama di dalam persekutuan doa pagi secara online. Mari kita mempersiapkan hati kita mau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, kita naikkan syukur pada Tuhan. Naikkan syukur padamu, Yesus, ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu, Yesus, ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Biarlah segala pujian, hormat juga syukur hanya bagi Tuhan. Naikkan syukur. Naikkan syukur padamu, Yesus, ku sembah sujud kepadamu, Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini.
kami boleh datang kepada Tuhan di dalam persekutuan doa pagi. Kami bersyukur Tuhan, sepanjang malam kami boleh beristirahat dengan nyenyak. Dan pagi hari ini, Tuhan memberikan hari yang baru. Biarlah sepanjang hari ini, segala sesuatu yang kami lakukan diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan persekutuan doa pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Ibu Eliata yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami menyerahkan tim multimedia. Kami menyerahkan internet. Kami menyerahkan setiap jemaatmu yang pada pagi hari ini join di dalam persekutuan doa pagi ini. Hamba-Mu menyerahkan diri Tuhan. Tuhan pimpin, Tuhan kuasai. Biarlah segala sesuatu yang kami lakukan, semuanya diberkati oleh Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, sebelum firman Tuhan disampaikan, mari kita datang. Kita bersujud di hadapannya. Kita mau menyembah Tuhan. Kita katakan, aku datang dan bersujud. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kasih mengubah setiap hati. Firman-Mu yang katakan di saat ku terjatuh, penuhkanlah rencanaku dengan air sungai-Mu. Haus akan firman. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu.
firman-Mu yang katakan di saat ku terjatuh. Pelukanlah, bekatlah dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang katakan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah kaca aku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Kami persilakan Ibu Eliasa. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya firman itu boleh menerangi setiap hati dan pikiran kami. Dan kiranya Roh Kudus sendiri akan menuntun setiap kami kepada kebenaran yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami semua. Tuhan, biarlah hidup yang Tuhan anugerahkan ini boleh menjadi hidup yang hanya memuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara, perenungan pada pagi hari ini saya beri tema yaitu Who am I? Siapa saya? Firman Tuhan diambil dari Matius 16 ayat 13 sampai 24. Saya akan bacakan, mungkin ada beberapa ayat yang akan saya lewatin dan saya akan fokus ayat-ayat tertentu ya yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama membaca dan mengikuti firman yang akan saya bacakan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ayat 21, sebab waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa
ia, Yesus, harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Nah, saudara, kalau saudara ditanya, apakah saudara dan saya sudah sungguh mengenal diri kita sendiri? Mungkin coba saudara pikirkan sebentar. Dalam tulisan yang sangat menarik dan sangat penting untuk kita bersama-sama ketahui dari seorang tokoh reformasi Protestan yang bernama John Calvin. Dia mengatakan bahwa hikmat itu sebenarnya terdiri dari dua hal, saudara. Yang pertama, yaitu pengenalan akan Allah. Dan yang kedua adalah pengenalan akan diri sendiri. Artinya apa, saudara? Tanpa kita mengenal diri sendiri, kita akan sulit untuk dapat mengenal Allah. Siapakah Allah sesungguhnya bagi kita? Dan demikian pula sebaliknya, tanpa pengenalan akan Allah, tidak mungkin kita bisa mengenal diri kita di hadapan Allah. Nah, yang menjadi pertanyaan, saudara-saudara, apakah kita sungguh sudah mengenal diri? Apa kira-kira yang menjadi jawaban saudara-saudara semua? Kebanyakan dari kita mungkin belum mengenal diri sendiri. Kenapa bisa demikian? Ya, kenyataannya dari kita mungkin merasa asing dengan pikiran kita, dengan perasaan-perasaan kita yang selama ini cenderung kita hidup di dalam lapisan permukaan saja. Hidup dengan apa yang kita sadari saja, dan hanya sebatas pada level kesadaran conscious mind kita saja. Tapi kita terkadang mengalami kesulitan untuk mengerti apa yang terjadi di dalam level yang lebih dalam pikiran kita, level alam bawah sadar kita, level unconscious mind kita. Bagaimana perasaan, bagaimana pikiran-pikiran di level yang terkadang tidak kita sadarin itu spontan bisa muncul. Spontan kita bisa melakukan tindakan-tindakan yang begitu saja. Nah, alam ketidaksadaran dalam diri kita ini yang terjadi sebagai hasil dari berbagai-bagai pengalaman, saudara. Pengalaman kegagalan demi kegagalan yang tidak terpenuhinya akan kebutuhan primer, kebutuhan utama setiap manusia pada masa lalunya, pada masa kecilnya. Nah, tentu kalau kita lihat dalam diri seorang tokoh sebagai contoh, tokoh psikologi yang bernama Erik Hamburger Erikson. Erik terkenal dengan teorinya sendiri yang dinamakan psikososial, yaitu teori perkembangan kepribadian. Dari yang dilihat dari sudut pandang selama rentang waktu kehidupan manusia dari usia 0 sampai masa jenjang tuanya.
Erikson juga mengalami krisis ego pada waktu dia masa remajanya. Saat itu ia diperhadapkan dalam satu pencarian siapakah dirinya sesungguhnya, saudara. Erikson mengalami role confusion, mengalami kebingungan akan peran identitas dirinya. Sehingga apa yang terjadi, saudara? Erikson harus melewati masa remajanya di mana dia mengalami ketakutan demi ketakutan terhadap apa yang dinamakan akan keakraban, apa yang dinamakan apa itu sebuah keintiman, bahkan karena hambatan yang tidak Erikson sadari itu di masa lalunya, di masa remajanya, Erikson sampai melakukan apa, saudara? Dia melakukan perubahan namanya sendiri. Pada usia ke-37 tahun, Erikson mengubah namanya dari Erik Hamburger yang semula menjadi Erik Hamburger Erikson. Ada pengulangan. Dia melakukan pengulangan nama depannya dan menjadi nama belakangnya menjadi Erikson. Erik Erikson. Nah, hal ini sebenarnya untuk Erikson ingin menunjukkan, ini loh identitas diri saya. Siapa diriku sesungguhnya yang dia inginkan. Sehingga respon ini sebenarnya untuk mengatasi akan kegelisahan, mengatasi akan perasaan ketakutan akan keakraban, keintiman yang tidak ia sadari di dalam masa lalunya sebagai akibat dari ketidakmengenalan dirinya sendiri. Nah, saudara, sebenarnya setiap manusia pasti mempunyai dan pasti mengalami hambatan-hambatan di dalam perkembangan kepribadiannya. Yang selama masa rentang waktu kehidupannya dari lahir hingga tuanya, dia ada hal-hal yang mengalami hambatan. Kenapa hal demikian ini bisa terjadi? Ya, ini semua akibat dari dosa yang mengikat manusia sejak ia dikandung, dilahirkan, sampai masa tuanya. Ternyata benar seperti yang dikatakan di dalam Roma 3 ayat 23, bahwa setiap orang, semua orang telah berbuat dosa. Tidak terkecuali Erik Erikson, saudara dan saya, semuanya, termasuk murid-murid Yesus, yang hari ini kita akan bahas salah satunya, yaitu Simon Petrus. Dosa mengakibatkan kemuliaan Allah itu telah sirna dari kehidupan setiap manusia. Nah, saudara, mari kita bersama-sama mengenal Simon bin Yunus. Apakah Simon sungguh dia mengenal dirinya? Apakah Simon sungguh mengenal gurunya yang bertanya kepada dirinya? Mari saudara bersama kita melihat Simon sesungguhnya. Apakah benar ia mengenal diri dan Tuhannya? Sekalipun dikatakan di dalam ayat 15, memang Simon benar mengatakan saat Tuhan menanyakan, siapakah aku ini? Dan Simon benar, saudara, dia menjawab dengan lantang bahwa engkau adalah Mesias. Engkau adalah anak Allah yang hidup. Padahal pada masa itu murid-murid belum mengetahui, belum mempunyai pandangan secara jelas tentang siapa Sang Mesias itu. Dan yang kedua, ketika di dalam ayat 22 dan 21, Yesus harus menuju Yerusalem.
Yesus mengatakan bahwa ia akan menanggung penderitaan, dibunuh, dan akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Apa yang dilakukan oleh Simon, saudara? Simon dengan respon yang cepat dan percaya diri. Dia menarik Yesus dan dia menegur Yesus. Dengan bahasa simpelnya, mungkin dia mengatakan, "Guru, kamu nggak salah nih. Kamu harus pergi ke Yerusalem. Ngapain? Harus dibunuh?" Simon merasa yakin dengan dirinya bahwa saya ini loh yang benar, Yesus yang salah. Kata Simon mengatakan, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa Engkau, Tuhan." Lalu yang ketiga, saudara, ketika Yesus pergi ke Bukit Zaitun untuk berdoa bersama muridnya, pada malam terakhir sebelum Yesus ditangkap, dan Yesus mengatakan apa saat itu? "Hai murid-muridku, engkau akan terguncang imanmu karena diriku," diri Yesus. Lalu apa, saudara, yang dikatakan oleh Simon saat itu? Dengan dorongan impulsnya, Simon dengan suara lantang sekali-kali dia mengatakan dengan spontan, merespon di dalam Matius 26 ayat 33. "Biarpun Tuhan semua ini tergoncang imannya karena engkau, tapi aku sekali-kali tidak." Wow, luar biasa bukan, saudara? Yang keempat, Simon berkorban demi Yesus. Berani sekali dia mengatakan, "Sekalipun aku harus mati bersama dengan Engkau, Yesus, aku tak akan menyangkal Engkau." Matius 26 ayat 35. Yang kelima, Simon juga merasa waktu Yesus diperhadapkan dengan imam agama, dan ada seorang pelayan wanita menegur dia, "Hai, engkau seorang yang bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu bukan?" Apa yang dikatakan Simon saat itu? Dengan sangat ketakutan, Simon mengkhianati. Simon menyangkali dirinya sebagai murid Yesus. Apa sesungguhnya yang terjadi dalam diri Simon? Dia tidak mengenali dirinya. Bahkan dia dengan lantang, dia bisa menyangkali, mengkhianati Tuhan yang mulanya dia sebut sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Dengan waktu yang berbeda, dengan kesempatan yang berbeda, dia menyangkali. Saudara, apa sesungguhnya yang terjadi di dalam diri Simon anak Yohanes ini? Di satu sisi sangat luar biasa, sangat hebat, sangat militan. Namun di sisi lain, Simon dibuat tidak berdaya dengan hadirnya faktor pencetus, dengan hadirnya kesulitan-kesulitan di dalam hidup yang terjadi dalam lingkungan dirinya yang membahayakan dirinya sendiri. Nah, kalau kita lihat, saudara, kenapa Simon belum bisa mengenal Yesus sebagai Mesias? Sesungguhnya, saudara, kita melihat kenapa Yesus dengan sengaja bertanya kepada murid-muridnya tentang identitas dirinya. Bukan berarti Tuhan tidak mengenal siapa dirinya, kenapa dia diutus oleh Bapanya ke dunia. Tetapi sesungguhnya Yesus punya rencana indah di dalam diri setiap murid-muridnya yang percaya, khususnya kepada Simon Petrus. Di sini Simon sekalipun mengatakan kebenaran loh Tuhan, saudara-saudara, engkau Mesias. Tetapi di dalam ayat 17, Tuhan mengatakan, benar yang kamu katakan, aku Mesias,
Aku anak Allah yang hidup. Tetapi yang mengatakan itu sesungguhnya bukanlah kamu, tetapi yang mengatakan adalah Bapakku sendiri yang di surga. Saudara, 1 Korintus 12 ayat 3 mengatakan, tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan. Selain apa, saudara? Selain Roh Kudus. Jadi jelas Roh Kuduslah yang memberi iman kepada Petrus saat itu. Sehingga ia bisa berkata bahwa Yesus adalah Mesias. Yesus adalah anak Allah yang hidup. Nah, saudara, sekalipun Roh Kudus telah diberikan kepada Petrus, namun Petrus masih bisa gagal. Cara berpikir, kenapa bisa Petrus melakukan dengan cara berpikirnya sendiri? Petrus belum memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah sendiri. Ayat 23b, di situ dikatakan bahwa pemikiran Petrus hanya memikirkan dirinya. Petrus hanya memandang Mesias sebagai perwujudan kuasa dan kekuatan, bukan sebagai anak Allah yang sesungguhnya diutus oleh Bapa, yang sesungguhnya harus menderita, harus mati dan dibunuh. Saudara, di sini tanpa disadari Petrus menolak Yesus. Petrus menerima iblis. Petrus membuat pilihan-pilihan yang sangat fatal. Bahkan Yesus mengatakan kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau iblis." Tetapi ingat, saudara, bahwa maksud iblis ingin menggagalkan Yesus menuju Golgota, menuju salib. Tapi saudara, rencana Allah tidak bisa digagalkan oleh Petrus maupun iblis. Seperti dinubuatkan di dalam Yesaya 53, bahwa penderitaan dan kematian Yesus adalah suatu keharusan. Matius 16:21 mengatakan bahwa Yesus harus pergi ke Yerusalem. Yesus harus menanggung penderitaan, dibunuh, dan nantinya akan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Yesus taat. Yesus setia kepada kehendak Bapanya yang di surga. Saudara, ada dua faktor keharusan. Faktor dosa manusia dan kasih Allah. Di mana kematian Yesus merupakan contoh yang utama dosa manusia terhadap Allah yang suci itu. Namun sekalipun kematian Yesus menjadi ungkapan, sekaligus menjadi ungkapan kasih Allah yang tertinggi kepada umat manusia. Jadi saudara, kalau kita boleh membahas Petrus sebagai contoh yang sempurna, bagaimana sebagai manusia yang hanya mengandalkan dan berpusat kepada dirinya sendiri, yang menyandarkan kepada pikirannya, kepada perasaannya, kepada kekuatannya, maka Petrus katakan kepada Yesus mengatakan bahwa engkau batu sandungan. Petrus lebih self-centered, saudara. Dan ingat, saudara, Matius 26 ayat 41, bahwa manusia seringkali lupa jikalau kedagingan itu adalah lemah, tapi roh penurut. Ada berapa banyak di antara kita yang mendengarkan hari ini, kita rajin ke gereja, kita berani menyuarakan sebagai murid Kristus, kita berani bersaksi dan membela Kristus, namun tanpa disadari
Kita justru terkadang melayani iblis. Kita berpikir dengan cara pikir sendiri. Kita tergoda untuk menyombongkan identitas diri kita sendiri. Ini justru menjadi ruang yang bisa dipakai oleh iblis untuk menjadi batu sandungan bagi Tuhan, bagi sesama kita. Dan akhirnya akan membawa kepada kesalahan yang sangat fatal dan menjadi batu sandungan. Mari saudara, jadilah kita seperti Petrus yang mau datang, yang mau berjumpa kepada Tuhan. Yang waktu itu Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 21, bahwa Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Tuhan kembali datang menyapa Petrus. Dan di sini Petrus memberikan konfirmasi dengan imannya. Dia mau mengatakan, Tuhan, aku mengasihi engkau. Mau merespon panggilan Tuhan. Dan di sini Petrus mau mengalami perjumpaan dengan Allah sendiri. Sekali lagi, di situ Tuhan punya maksud. Anugerah Tuhan yang besar di dalam diri Petrus, yaitu rencana Tuhan yang tidak bisa digagalkan oleh iblis sekalipun di dalam diri Petrus. Gembalakanlah kawanan domba-dombaku. Saudara, sekalipun Petrus berdosa, saudara dan saya adalah orang-orang yang berdosa. Namun kita sadar bahwa diri kita yang berdosa ini telah ditebus. Bukan milik kita, tetapi Petrus dan saudara dan saya telah ditebus dan diampuni dosanya oleh darah Kristus yang begitu mahal. Dan pada akhirnya identitas Petrus, identitas diri saudara dan saya, jikalau kita mau datang dan kembali merespon panggilan Tuhan, akan dipulihkan. Kita yang menjadi batu sandungan akan menjadi seperti Petrus, batu karang yang teguh, yang dimana di awal Tuhan telah mengatakan, engkau Petrus akan menjadi Petrus yang di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Saudara, kisah Petrus kiranya boleh membawa kita semua yang seharusnya kembali kepada Injil, kembali kepada Yesus Kristus yang telah memberikan anugerahnya, yaitu jaminan keselamatan, jaminan iman, serta yaitu pengharapan akan hidup yang kekal. Namun, maukah saudara tidak mengandalkan kedagingan kita? Berapa sering kita sombong, berapa sering kita tergoda melayani akan kedagingan kita. Kita lebih menikmati akan diri kita. Kita sok mengenal diri, tetapi sesungguhnya kita lupa akan Roh Kudus yang terus berbicara. Kita cenderung mematikan Roh Kudus, akan suara Roh Kudus. Kepekaan itu menjadi sesuatu batu sandungan bagi Tuhan dan bagi sesama kita. Mari saudara, kita menjadi meneladani Petrus yang kembali kepada Injil dan merespon akan suara Tuhan itu. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, hati kami sungguh bergetar. Jikalau saat ini kami dipertanyakan dengan pertanyaan yang sama seperti Petrus oleh Tuhan, apakah kami sungguh sudah mengenal Tuhan? Tuhan, terkadang kami terlalu percaya diri dan mengandalkan
dan bergantung kepada kedagingan kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Kami sering kali merasa diri kami lebih benar daripada orang lain. Bahkan kami lebih benar daripada Tuhan sendiri. Tuhan, kami sering kali melayani akan perasaan-perasaan kami sendiri. Melayani akan pikiran kami sendiri. Melayani akan kemauan kami sendiri. Keegoisan kami sendiri. Tuhan, biarlah kami boleh terus disadarkan melalui kisah seorang Simon Petrus yang percaya kepada Tuhan. Biarlah kami sekali lagi boleh mengizinkan Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kami. Bekerjalah Roh Kudus secara leluasa di dalam setiap kami, untuk kami boleh berespon akan rencana Tuhan di dalam setiap diri kami, di mana Tuhan sudah menempatkan setiap kami, yaitu pekerjaan-pekerjaan baik yang telah Tuhan sediakan bagi setiap kami yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias, Yesus sebagai Tuhan yang hidup bagi setiap kami. Kami mau menghidupi Tuhan di dalam perjalanan kami di dunia ini, mengiringi Tuhan untuk sekali lagi mengenal akan rencana Tuhan di dalam hidup kami dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan sendiri akan beracara secara leluasa sehingga kami boleh meresponi akan pikiran Tuhan, akan rencana Tuhan, dan boleh menyenangkan hati Tuhan sendiri. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Eliata pagi hari ini. Kita boleh belajar seperti Petrus. Semoga kita dipulihkan menjadi batu karang yang teguh dengan merespon suara Tuhan dan rencana Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk di dalam pokok-pokok doa. Ya, sebelumnya kita akan naikkan suatu pujian, yaitu kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus, ya tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya.
di hidupku. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku. Berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Mari kita berdoa. Doa penutup disampaikan oleh Pendeta DSS. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang pengharapan dimanapun kami berada, apapun yang kami kerjakan, semuanya diberkati oleh Tuhan, dipimpin oleh Tuhan. Segala menjadi pemikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, terima kasih. Amin.